Cat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa jatinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Kita teruskan dulu karena di dalam hal sujud sahwi dan kemarin itu sujud syukur ya, itu banyak khilaf, maka kita membahas sebab-sebab ikhtilafnya para ulama. Kemarin sudah sebagian itu. Wa tariqatul ma'rufatu fi madhhabi syafi'iyyati annalladzi yanussu alaihi syafi'iyyatu nassan wadihan fi kutubihi huwal mu'tamad. Dan tariqah yang ma'ruf ini di dalam kitab madhab syafi'iyah, bahwa yang Imam Asy-Syafi'i memberikan nas dengan nas yang jelas di dalam kitab-kitabnya, seperti kitab Al-Um misalkan atau Ar-Risalah, jika ditemukan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, huwal mu'tamad, itulah yang mu'tamad di dalam madhab syafi'iyah. Jadi yang mu'tamad itu dia posisinya yang paling kuat, yang paling atas. Itu tidak akan dikalahkan oleh pendapat yang lain, kecuali apabila memang ditemukan bukti-bukti baru yang oleh madhab, jadi oleh mujtahid madhab ditemukan. Nah baru qaul Imam Syafi'i ini jadi marjuh. Ya, cuman karena tidak sopan kalau disebut qaul Imam Syafi'i ini marjuh, jadi disebut qaul yang zahir begitu, yang benarnya. Jadi sekali lagi, karena yang namanya fikih ini dia itu seperti periwayatan, ya. Jadi apa pendapat Imam Syafi'i mengenai satu masalah tertentu, misalkan mengenai bersentuhan kulit apakah batal atau tidak. Nah ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i terus sampai ke murid-muridnya. Nah itulah berarti yang mu'tamad di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Wa in ikhtalafa Ibnu Hajarin wa Ramli fi fahmil maqsudi min kalamin Nawawi wal Imamir Rafi'i fa ahlu Hadramaut wa ahlul Haramain ya'tamiduna ma qalahu Ibnu Hajarin. Dan apabila Ibnu Hajar dan Imam Ramli berbeda pendapat di dalam belum itu ya? Fa in ikhtalafat mafahimus syaikhain, apabila berbeda pendapat pemahaman dua syekh, yaitu Syekh Nawawi dan Syekh Ar-Rafi'i, fi fahmil maqsudi min kalami Syafi'i, di dalam memahami maksud dari perkataan Imam Syafi'i, fal murajjihu ma qalahun Nawawi, maka yang murajjih, yang menjadi lebih kuat,
itu adalah apa-apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Nah, jadi setelah dinukil perkataan Imam Syafi'i, ternyata para imam pun bisa berbeda pendapat di dalam mafhum perkataan Imam Syafi'i. Nah, di antaranya dua imam yang besar ini, yaitu Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Ini kalau bertentangan atau berbeda pendapat, mana yang diambil, yaitu perkataan Imam An-Nawawi. Wa in ikhtalafa Ibnu Hajarin wa Ramli fi fahmil maqsudi min kalamin Nawawi wal Imamir Rafi'i fa ahlu Hadramaut wa ahlul Haramain ya'tamiduna ma qalahu Ibnu Hajarin. Nah, kemudian karena Imam Nawawi dan Imam Rafi'i pun ada riwayat perkataannya, ini akan difahami oleh imam-imam setelahnya. Nah, ini suka berbeda pendapat juga dua imam besar ini, yaitu Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Nah, apabila ini berbeda pendapat, maka penduduk Hadramaut itu mendahulukan perkataannya Ibnu Hajar. Wa yadhkuruna lahu mumayyizatin ja'alathum ya'tamiduna aqwalahu. Dan ahli Hadramaut itu kemudian menjelaskan apa-apa yang menjelaskan atau yang menjadikan perkataan Ibnu Hajar ini lebih kuat daripada perkataannya Imam Ar-Ramli. Wa ahlu Misra ya'tamiduna maqalahu Ar-Ramli. Adapun ahli Misra, yaitu orang Mesir, mereka itu berpegang teguh kepada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ramli. Lakin yaqulu as-Sayyid Al-Alamah Abdurrahman bin Abdillah bal faqih kama fi Bughyatil Mustarsyidin. Akan tetapi Sayyid Alamah Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih berkata sebagaimana di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Ibnu Hajarin war Ramli wa Syekhul Islami wal Khatib wa Ibnu Ziyad kulluhum fi martabatin wahidatin. Jadi baik Ibnu Hajar, Ar-Ramli, Syekhul Islam yaitu Zakaria Al-Ansari, Al-Khatib dan Ibnu Ziyad semuanya itu ada pada satu martabat. Qallid awit tabi' man syi'ta minhum. Ikutilah atau ya ikutilah siapa saja yang engkau inginkan dari mereka. Jadi nggak ada murajjih ini mah. Ya ini mereka itu levelnya sejajar. Wada'il hawa janiban, dan tinggalkanlah hawa nafsu di sebelahmu. Nah, jadi kalau misalkan ikut nih, ya kamu condong kemana? Misalkan condong ke perkataannya Al-Khatib, tapi hawa nafsumu cenderung ke situ, tinggalkan. Ambil yang lain, begitu ya. Jadi itu di dalam fikih, intinya di dalam fikih itu apa? Menjauhkan hawa nafsu di dalam beribadah, itu intinya. Nah, kalau misalkan sekarang karena banyak pendapat kita bisa mengikuti hawa nafsu kita, ya justru itu yang salah. Justru karena banyak pendapat itu, misalkan di dalam satu madhab, ya kita harus menyingkirkan hawa nafsu. Beda halnya kalau misalkan ini dalam satu madhab, dalam beda madhab. Kalau dalam beda madhab, ya kita kan misalkan ya lagi wudu nih, wudunya ini lagi cepat-cepat gitu. Lah terus pengen ngusap sebagian dari kepala. Dan kita memang Syafi'iyah, dan kita memang suka seperti itu. Ya nggak ada masalah loh, kita memang Syafi'iyah. Tapi di dalam memahami kalam Imam Syafi'i ini, para imam pun ada berbeda pendapat di dalam beberapa masalah. Nah, terkhusus yang disebutkan tadi yaitu Ibnu Hajar, Ar-Ramli, Syekhul Islam, Zakaria Al-Ansari, Wal Khatib dan Ibnu Ziyad, semuanya satu martabat. Jadi ikutilah salah satu di antara mereka, tapi hindarilah apa? Hawa nafsu. Wa qalu la tusannu fil awqatil makruhati fiha sholatu ba'da sholati subhi wal asri. Nah, kita kembali lagi kepada pembahasan sujud syukur ini ya. Dan berkata para ulama itu tidak disunnahkan apa sujud syukur di dalam waktu-waktu yang mana sholat dimakruhkan padanya, yaitu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Lakin dalil al-fiqhiyya la yukrihuha. Akan tetapi dalil fiqih tidak memakruhkannya pada waktu itu. Nah, ini karena apa? Bimanzilati sholah, sujud syukur itu dia seperti sholat. Karena syarat-syaratnya pun kan sama begitu ya. Nah, jadi dimakruhkan, dilaksanakan di mana sholat dimakruhkan pada waktu itu. Li'anna hadza tusababin mutaqaddamin. Cuman dalil fikih menyebutkan tidak makruh dalam pengertian apa? Jadi ini, sebagian ulama ada yang mengatakan makruh begitu.
Lah cuman Muhsyi yang memberi hasyiah ini, beliau mengatakan kalau menurut saya dilihat dari segi fikih tidak ada yang memakruhkan. Kenapa? Karena sholat yang dimakruhkan setelah ba'da asar atau ba'da subuh itu adalah sholat yang tidak ada sebab mutaqaddim. Paham ya? Ya kalau misalkan mensolatkan mayit kan gak makruh. Kemudian masuk masjid, tahiyatul masjid kan gak makruh. Yang makruh itu kalau sebabnya itu mutaakhir, kayak sholat safar atau mutlak tidak ada maksud sama sekali. Ya, nah itu baru apa? Baru makruh. Jadi kalau misalkan sebabnya itu mutaqaddim, maka dia tidak makruh. Iya, sebabnya di awal. Jadi kan kalau misalkan kayak tahiyatul masjid itu sholat dulu baru tahiyatul masjid atau tahiyatul masjid dulu baru sholat? Masuk masuk masjid dulu. Ya kan? Kita sholat dulu baru masuk masjid, apa masuk masjid dulu baru sholat? Masuk, berarti sebab sholatnya duluan. Ya, kita sholat mayit nih, mensolatkan jenazah. Orang mati dulu terus kita sholat, apa kita sholat dulu terus orang mati? Kita orang mati dulu baru sholat. Beda sama safar. Kalau safar itu kita sholat dulu kemudian safar, atau safar dulu kemudian sholat? Sholat dulu kemudian safar. Nah itu berarti sebabnya mutaakhir. Nah sholat-sholat seperti itu dia makruh. Ya, malah kalau diteruskan itu jadi haram. Kalau terus menerus itu di dalam Anatul Thalibin kan begitu. Nah karena sujud syukur ini kan sebabnya dulu baru sujud syukur, bukan sujud syukurnya dulu baru sebabnya, maka tidak dimakruhkan begitu. Nah di annaha dzatu sababin mutaqaddamin atau mutaqaddimin. Wa ba'duhum nasu 'alal karahati, dan sebagian ulama memang memberi nas atas kemakruhannya. Wa aslafuna bihadramaut la yasjudunaha 'inda qiraati suratil alaq fi khatmil Qur'an fi subhi yaumil khamis. Dan salaf-salaf kita yang terdahulu di Hadramaut, mereka itu tidak sujud syukur tatkala sujud tilawah mungkin ini ya. Sujud tilawah ya. Sujud tilawah tatkala membaca suratul alaq. Tatkala membaca surah al-alaq fi khatmil Qur'an fi subhi yaumil khamis. Pada khatam Quran pada subuh hari Kamis. Roji'uha fi busyrul karim. Cari kembali di dalam kitab Busyrul Karim, tahmun daek tiang sorangan gitu. Itu sajadah tilawah ya. Wa yustahabbu ma yuqalu fi sajdati tilawati. Apa yang dikatakan mengenai sujud tilawah. Wa yustahabbu ayyaqula fi sajdati tilawati ma rawat Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan disunnahkan untuk mengatakan di dalam sujud tilawah itu, yaitu mengatakan apa-apa yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'an." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu berkata di dalam sujudul Quran, yaitu sujud tilawah ini. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah itu yang dibacakan. Ya. Ulangi lagi Ustaz. Ya udah nanti putar aja lagi videonya. Wa in qala dan apabila berkata Allahumma aktub li indaka biha ajron waj'alha li indaka dhakhran wa du'anni biha wizron waqbilha minni kama qabiltaha min abdika Dawud alaihi salam fahuwa hasan. Maka doa itu pun bagus. Jadi ada dua doa. Wa in qala subhana rabbiyal a'la jaza. Dan kalaupun misalkan membaca subhana rabbiyal a'la, yaitu bacaan sujud biasa kita di dalam sholat, itu pun boleh. Wala tusannu lil asami illa in kana qari'an ma'al mutabi'ati li imamihi. Nah, kalau misalkan orang ini dia itu tuli, dia tidak disunahkan. Ya iyalah. Misalkan dia lagi baca apa? Pakai braille kan buta ya itu. Pakai braille mah buta, ngapain pakai braille? Tuli enggak bisa dengar ya. Misalkan ada isyarat-isyarat yang menjadikan dia paham begitu, itu disunahkan apa enggak? Enggak disunahkan. Terus ada orang lihat nanya sujud syukur, cek nu torek tanya, nanaonan maneh
Makan make WA teh pakai tulisan sudah syukur ngiluan disunahkan. Tidak disunahkan bagi orang tuli itu. Disunahkannya itu jika dia mengikuti imam. Ya, orang tuli itu boleh berjamaah enggak? Boleh. Ya boleh lah berjamaah ya. Cuman ya nggak usah nungguin imam selesai baca Fatihah. Ya. Udah mual. Kabaturan anak mun beres Fatihah godernya. Alamin toh. Gelenger jelema teh nu sabalahan teh tawel. Amin. Aduh, Masya Allah. Tuh. Li'annahu mana tadi? Al-Asam itu ya. Amma law ra'a jama'atan sajadu wa huwa hadirun fala yasjudu. Li'annahu laisa biqari'in wala sami'in wala mustami'in. Adapun jika dia melihat satu jamaah kemudian sujud tilawah dan dia hadir dan dia tahu itu sedang sujud tilawah, maka tidak disunahkan sujud, nggak usah sujud. Kenapa? Karena sebabnya tidak ada. Karena sebab sujud tilawah itu imma dia qari, imma dia sami', imma dia mustami', yang membaca, yang mendengarkan atau yang terdengar bacaan. Nah, masalahnya apa? Masalahnya kita itu sekarang kan suka nyetel kaset di masjid. Atau sok olo-olo nu di masjid teh sok ngajikeun Quran lewat toa aing sebel teh ada teresepnyaan. Naonan cik urang baca Quran mah sorangan. Ya. Teu kudu dikanu toakeun ya. Nah, cuman memang ini sudah jadi budaya begitu. Ya, ada bacaan-bacaan Quran imma dia dari kaset atau dia itu dibacakan secara langsung ya, siaran langsung live. Nah ini bagaimana? Apakah tatkala lewat ayat sajdah itu kita pun harus sujud? Nah, wa ma hukmu man sami'a aw istami'a ila tila istama'a aw istama'a ila tilawatin minal midya'i naqlan hayyan 'alal hawa. Apa hukum orang yang mendengar atau terdengar kepada suatu bacaan dari mikrofon apa itu dari toa lah begitu ya. Naklan hayyan anil hawa yang mana itu adalah penukilan orang yang hidup. Jadi bukan kaset. Alal hawa atas udara. Kama yu'abirun aw min syaritin watala ayata sajratin atau dari kaset. Dan itu sudah waktunya apa? Bacaan tilawah. Bacaan sajdah. Hal yusannu lahu sujudu, apakah disunnahkan di dalamnya itu sujud atau tidak? Asy-Syafi'iyatu qalu, Syafi'iyah berkata. Ini bukan Imam Syafi'i yang berkata, karena Imam Syafi'i belum ada toa dulu ya. Ini yang berkata siapa? Syafi'iyah. Apa perkataan mereka itu? Yustarotu antakunal qiraatu maksudatan. Disyaratkan bacaannya itu harus maksudah, harus dimaksudkan. Maksudnya memang dimaksudkan untuk membaca. Falau sodarot min sahin au naimin wa nahwihima kat-tayri wal funfughraf fala yusyarra'u sujud. Maka apabila bacaan itu dia keluar dari orang yang sedang lupa atau keluar dari orang yang sedang tidur, jadi ngalindur ayat sajdah. Atau semisalnya misalkan burung beo, ya wasjud waqtarib eta bisa nanti burung beo teh nya wasjud waqtarib terus itu yang keluarnya itu. Maka tidak disyariatkan untuk sujud. Nah, ini pembahasan awalnya dulu. Jadi enggak masuk dulu ke karena toa itu kan belum ada dulu. Jadi pembahasannya itu ini, ya ada gaung, gema, kemudian burung beo, itu kan ghair maksudah tuh. Jadi maksudnya ghair maksudah itu yang membacakannya bukan niat untuk beribadah. Tapi suaranya keluar. Wa indal hanafiyati yustarotu ayyakunal qari'u ahlan lil wujubi adaan. Adapun menurut Hanafiyah disyaratkan qari'nya itu dia ahlun lil wujub adaan. Dia seseorang yang ahli untuk melaksanakan perbuatan yang wajib. Ada istilah itu di Hanafiyah. Di kita nggak ada istilah itu. Ya kalau misalkan bahasanya imma dia mukallaf atau anak kecil. Jadi mumayyiz. Dia bisa melaksanakan kewajiban dengan sempurna. Fala tajibu idza kanal qari'u majnunan, maka tidak wajib apabila si pembaca ini dia gila. Ya, orang gila macam teh wasjud waqtarib. Nah itu
tidak disyariatkan untuk sujud tilawah. Nah, wa mithluhu as-sabiyyu ladzi la yumayyizu, dan contohnya juga anak kecil yang tidak mumayyiz. Nah, anak kecil yang tidak mumayyiz dilihat dari segi Imam Hanafi tadi atau Hanafiyah tadi, itu adalah bukan orang yang ahlan lil wujub adaan. Bukan orang yang bisa mengerjakan kewajiban. Wa kadzalika idza sami'a ayata sajdati min ghairi adamiyyin. Demikian pula apabila dia mendengar ayat sajdah bukan dari bangsa Adam. Ka'an sami'aha min babghain au min alatin hakiyatin kal funughraf fala yusannu sujud. Seperti mendengarnya dari babgha. Babgha itu burung beo. Mana tadi? Atau dari alat hakiyatin. Seperti apa? Ya itu. Apa sih bahasa itu kan bukan toa makan merek ya? Apa sih namanya itu? Itu ada bahasanya itu. Megafon ya. Fonograf apa ya, megafon itu. Bukan megalodon. Kalau megalodon itu apa? Monster laut. Maka tidak disunahkanlah untuk sujud. Jadi kalau dengernya dari ini kan cuman ngariweuhkeun doang itu. Ya. Aing gue sebel. Bukan tidak ada maksud membaca. Ghair adami. Jadi suara yang masuknya, suara yang keluarnya itu yang kita dengar, bukan suara manusia. Tapi suara megafon tadi begitu. Li adami qasdil qiraati, karena tidak ada maksud untuk qiraah. Wa ta'kidu sujudi lil mustami'i yanbani ala ta'akkudihi lil qari'i bi ayyakuna ahlan lil wujub. Dan ta'kidu sujud begini kan indah Hanafiyah hukumnya wajib begitu. Makanya orangnya itu harus orang yang yang bisa mengerjakan kewajiban secara ada. Karena hukumnya wajib. Wa taqidu sujudi lil mustami'i yanbani ala ta'akkudihi lil qari'i bi ayyakuna ahlanil wujub. Kemudian sujud bagi mustami' ini nanti tergantung kepada qari'nya. Jadi ikut sama qari'nya. Kalau qari'nya wajib untuk sujud, maka mustami'nya wajib sujud. Kalau dari awal qari'nya itu megapon atau megalodon, ini mah enggak wajib sujud begitu. Wasajdatu tata'akkadu lisami'i idza sajadal qari'u, dan sujud menjadi muakkad bagi yang mendengar apabila yang membacanya itu juga sujud. Ya, yang membacanya enggak sujud, jadi enggak muakkad sama buat kita itu sujudnya. Tapi kalau qari'nya sujud, maka jadi muakkad bagi kita untuk melaksanakan sujudnya. Fal qira'atu minal midya ar-radiu awil musajjal hal yu'tabaru fi sahibihi ahliyatul wujub yazharu dzalika liman qala bihi. Maka membaca dari radio atau dari kaset, apakah dihitung sohibnya itu ahliyatul wujub? Nah, itu permasalahannya di situ. Kalau di Hanafi itu yazharu dzalika liman qala bihi, jelas itu di sisi orang yang mengatakannya. Jadi kalau misalkan karena qari'nya ahliyatun lil wujub ahliyatun lil wujub adaan, maka hukum sujudnya pun ikut sama hukum qari'nya. Hukum sujudnya ikut sama hukum qari'nya. Jadi nanti dilihat sebetulnya gimana ya, kalau Muhsyi di sini lebih menekankan kalau mendengarkan itu dia wajib untuk sujud tilawah. Indal Hanafiyah begitu. Meskipun yang didengarnya itu kaset, karena yang dilihat qari. Paham ya? Nah, kalau misalkan Syafi'iyah tadi enggak, karena disyaratkan al-qiraah maksudah. Ya, al-qiraahnya maksudah. Lakin idza sujjilal Qur'anu ala syaritin biqasdil istima' ilaihi karajulin a'ma wa laysa ma'ahu man yaqra'u lahu fa idza fatahahu wa qasadal istima' ilaihi wastama'a minhu ayatas sajdatin ala yusanna lahu sujud. Tapi apabila Al-Qur'an itu direkam dengan maksud untuk diperdengarkan, seperti laki-laki yang buta. Jadi ini laki-laki buta, saya mau merekam bacaan Quran.
Maksud mereka bacaan Quran itu supaya orang yang buta ini bisa menghafal Al-Quran. Paham ya? Nah, karena tidak ada yang bisa membacakan di samping orang yang buta ini. Fa idza fatahu, kemudian si orang yang buta tadi memutar kaset itu dan dia itu bermaksud untuk mendengarkan kepada kaset itu, kemudian mendengar ayat sajdah, alla yusanna lahu sujud. Apakah tidak disunahkan baginya apa? Sujud. Idza nazarna ila annal qur'ana bidzatihi balighun wa ya'khudhu bil qulubi limaudhi'il ihtirami wa maudhi'il imtithali min ayyi masdarin kana fahada yukhawwilu lana sujuda. Apabila jawabannya begini, apabila kita melihat bahwa Quran ini di dalam zatnya dia baligh, dia luar biasa begitu ya. Dan hati kan harus memuliakannya, harus memuliakan Al-Quran. Maka tidak jauh dikatakan disunahkan sujud di situ. Ya, meskipun kan maksudnya itu supaya diperdengarkan oleh orang ini begitu. Nah, wahadal jihazu alladzi tastami'u ilaihi in tawafi'luhu fi fi'lika mithlul abdil ajami idza amarahu sayyiduhu bi amrin wa ya'taqidu ta'ata sayyidihi kullu a'malihi tunsabu li sayyidihi. Ya sudahlah itu mah ya. Nah, wa fi hifzi anna mujallatan nuril islam qabla hawalai 30 sanatan takallamat haula hadzal mawdu'. Dan saya masih ingat kata beliau ini ada di dalam majalah Nurul Islam. Kira-kira itu 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu itu kata yang nulis ya. Itu berbicara tentang masalah ini, ya masalah apa? Mendengar dari kaset. Bi ishabin dengan secara detail. Wa adadul jumlatil qadimati mawjudatun. Majalah wa adadul majallatil qadimah mawjudatun, dan saya masih menyimpan majalahnya. Kadzalika fi fatawa Muhammad Rasyid Ridho. Demikianlah di dalam fatwanya Muhammad Rasyid Ridho, ini kan terkenal beliau itu ya. Kalamun fi hadzal mawdu'i aidan, ada perkataan tentang ini detail sekali. Fal yanzur fiha man arada, maka kalau mau silahkan dirujuk ke sana. Orang mau muka kitab pagi sore, mau muka majalah. Muka majalah 30 tahun ka tukang. Tsumma lau anna tilawata Qur'anin tusma'u min radio aw tilfazin aw ghairihima wa ba'dul hadirin aw wahidun minhum yalhu wa ya'basu abasan yu'tabaru qillata adabin. Nah ini nih, bacaan Quran yang didengarkan dari radio atau televisi atau selainnya. Nah sekarang itu bacaan Al-Quran itu jadi ringtone. Saya sebel itu, ngapain ya. Ini telepon jadi ringtone tuh. Wasjud waqta. Aduh gimana sih? Ya. Ini kan muhtaram, ini sesuatu yang dihormati begitu. Ini sekiranya nanti orang yang mendengarkannya tidak bisa menghormati bacaan Al-Quran itu, lebih baik jangan diperdengarkan, kan ngapain begitu. Nah makanya apabila bacaan Al-Quran diperdengarkan lewat media radio atau telepon atau selainnya, dan sebagian hadirin atau satu daripada hadirin itu mereka malah lahwun wa ya'bathu abatan, dan malah berbuat perkara yang tidak bermanfaat. Ya, jadi jam 5 geus nyetelkeun tarhim, ngadu kaleci, ya, main lang layangan. Itu yuk tabaru qillata adabin, itu dihitung sedikit adab. Jadi orang nggak punya adab. Ya, harusnya kalau Al-Quran itu diputar, kita itu istami'u, mendengarkan kita itu. Wamsitu, bikin orang apa? Dosa. Komo aya nu bobogohan di Jalan Anyar, man. Di Jalan Anyarnya ya masjid. Jam 5 sore bulan Ramadan. Ngahurungkeun Al-Qur'an. Lah bobogohan di teras masjid kumaha tuh. Itu qillatu adabnya sekali. Nah, ala yakuna fihi iradun wa adamu tasyrifin li kitabillah wa la tabudul hurmatu fa idza qulna bil hurmati aw alal aqal qulna bil karaha fa halla nastadillu bi ihtirami hadhil qiraah wa ta'addub ma'aha. Jadi ini bisa dikatakan berbuat perbuatan seperti itu haram. Kalau haram terlalu ekstrim kita katakan itu makruh. Ya.
Nah, jadi kalau seperti itu, apakah disyariatkan sujud tatkala mendengar dari televisi, kemudian dari radio dan sebagainya? Wa naqulu yusyarra'us sujud. Sujud itu disyariatkan. Wa madumna i'tabarna ma fi hadhil astiwana awis syarit muhtaraman fa inna min kamalil adab as-sujudu inda simai ayati sajdatin. Karena memang kita melihat apa-apa yang ada di dalam kaset itu dia dimuliakan. Maka apabila diputarkan ya harus dimuliakan begitu. Maka kalau harus dimuliakan tatkala datang ke ayat sajdah disunahkan untuk sujud. Kalau Hanafiyah wajib sujud. Nah, fa inna min kamalil adab as-sujudu inda simai ayati sajdatin wa hadza kulluhu kalamu bahsin faqat. Nah, ini hanya pembahasan saja. Wong pada kenyataannya ya begitu. Pada kenyataannya diputer-diputernya goplah ya. Wa mithluhu al-adzanu indama nasma'uhu min hadhil ajhizati yaqrubu annahu yundabu ijabatuhu. Demikian pula azan apabila didengarkan dari media-media yang disebutkan tadi, itu kan adanya disetel doang begitu ya. Itu juga disunahkan untuk dijawab. Wa khususon idza kana naklan hayyan mubasyaratan, terutama apabila dinukilnya itu orangnya memang yang adzan, orangnya adzan siaran langsung. Ya, kayak di Mekah tuh. Ya, Mekah itu kan kita ada YouTube-nya itu. Kalau mau lihat nih ya. Itu adzan, Bang. Tapi jangan ikut sholat ya. Udah belum waktunya. Kalau di Mekah bedanya 3 jam itu apa 5 jam tuh? 3 jam kalau nggak salah. Bedanya itu ya jangan ikut sholat begitu. Cuman kalau ada adzan jawab. Ya. Kalau kemarin ada sebagian orang itu nggak usah dijawab. Kenapa? Bukan nggak usah dijawab, tidak disunahkan atau apalagi diwajibkan begitu ya untuk dijawab. Karena itu bukan suara asli. Ya, karena itu suara megafon. Nanti juga ada tuh apakah kalau Jumatan. Nah, Jumatan itu kan harus isma arba'in, harus memperdengarkan kepada 40. Jadi suaranya itu harus terdengar kira-kira oleh 40 orang. Jadi kalau misalkan khutbah Jumat itu khutbahnya haharewosan, itu enggak sah khutbah Jumatnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kan kalau pakai mikrofon segitu juga kedengeran ya. Kayak saya ini segini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedengeran enggak tuh? Kedengeran. Cuman kalau gini. Enggak kedengeran kan? 40 orang tuh. Enggak kedengeran. Itu kan enggak sah tuh khutbahnya begitu. Ya. Nah, enggak sah khutbahnya. Jadi, apakah ini nanti suara speaker itu dia cukup sebagai isma kepada 40 orang apa enggak? Oh, itu dibahas tuh, ya. Makanya kalau saya mah kalau khutbah meskipun sedikitan, gogorowokan, alhamdulillahirabbil alamin. Ya sekiranya kedengaran sama 40 orang itu. Begitu. Nah, banyak permasalahan di dalam teknologi ini, ya. Banyak ada ngukeun saya teh tukang dongeng teh. Mang Jaya ya. Emosi ikut naik. Padahal Mang Jayanya udah kemana begitu ya, udah tidak kelihatan rimbanya. Wah, komo eta masih uwa pan geus maot. Warna geus ka mana deui nya. Gitu, masih apa? Kita masih emosi, masih terbawa. Ya masa hari dengerin azan nggak ikut jawab begitu. Nah, kama nasma'u kulla yaumin indama yanqulunahu lana min Makkah fa idza kana ba'da dukhulil waqti hasba ma zaharoli yustahabbu ijabatuhu li'annahu khussisa lil i'lam fala yab'udu ayyakuna majziyan atau mujziyan wa tusannu ijabatuhu. Nah, itu. Ya itu. Jadi kalau kata beliau ini saya melihat itu harus dijawab. Kata beliau. Kalau saya mah enggak. Kalau saya mah ya, apalagi keadaannya kayak gini. Kalau disunahkan dijawab yang mana? Ya, dikatakan yang paling dekat. Apa murojihnya yang paling dekat itu sama-sama suara kok. Allahu akbar, Allahu akbar. Di sini itu kan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar. Di sana, hayya 'alal falah. Da tadi parum listrik heula. Ya langsung hayya 'alal falah. Lieur urang kudu balen nu aja maafna ieu. Kira-kira jawab nu mana? Wong semuanya sama-sama suara kok. Gitu. Ya. Itu paling senang kalau dulu di Darul Arqam itu suka mati lampu. Nah, kalau mati lampu itu azan kan, azannya itu di lapang tuh, ya, di lapang, ukor-ukoran. Enak kalau azan gak pakai speaker tuh enak. Ya kalau kayak gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enak kedengerannya tuh, suara langsung. Wah, geus mah payun gitu mah tuh, ya, dan gitu geus mah payun tuh pakai speaker. Aduh, Agam. Selesai. Sekarang sujud syukur. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada. Kalau nggak ada terusin dulu ya. Sujud syukri, sujud syukur. Sajdatun tusannu kharijas sholati faqat. Itu adalah satu sujud yang disunnahkan di luar sholat saja. Kapan itu terjadi? Inda huduthi ni'matin. Tatkala terjadinya suatu nikmat. Awin difa'in niqmatin, atau tatkala terlepasnya musibah. Awru'iyati mubtalan, atau tatkala melihat orang sedang kena musibah. Benar. Benar, kita lihat orang lagi kena musibah, kita disunahkan untuk sujud syukur. Hah? Jadi kita, ya pokoknya kita lihat orang kena musibah. Ya, misalkan lihat orang lagi putus cinta, kita itu sujud syukur asli. Ya tabrakan tuh, cepret tabrakan. Kita sujud syukur itu apa? Masnun, itu disunahkan asli. Ini bukan di kitab ini aja, ikan sentimen. Di kitab apa? Enggak, ini sujud syukur asli. Nanti dijelasin. Ini di kitab apa tuh? Safinah juga sama di Safinah juga ada sujud syukur itu. Ya. Saya mah udah lewat, kaget ya dulu pas baca Safinah. Udah lewat, bener. Awasin, atau melihat orang sedang bermaksiat. Liwat kabilan. Kang Ewong ya sujud syukur. Ada sing orang nanya aduk. Paling kata Ustaz harus menyeimbangkan antara maksiat dan taat. Ya saya taat dulu gitu ini ya. Habis gitu saya masuk. Aduh, Masya Allah. Nah, coba. Jadi sujud syukur ini dia hanya disunnahkan di luar sholat, tidak disunnahkan di dalam sholat. Kapan disunnahnya kan itu? Satu, tatkala hudusun ni'matin, tatkala terjadi nikmat sama kita, bukan melihat nikmat, bukan. Ya, tapi terjadi nikmat. Kalau ngelihat orang lain yang kena nikmat gak disunahkan. Ya, kita lewat KFC orang lagi makan, kita gak punya duit sujud. Ngapain itu bangga ya? Tatkala terjadi nikmat. Nah, ini pun ada syaratnya nanti. Nikmat yang kayak gimana? Ya. Ai husuliha fi waqtin lam yu'lam wuqu'uha fihi. Yaitu hasilnya nikmat pada waktu yang tidak diantisipasi akan terjadinya kenikmatan itu. Jadi surprise, kenikmatan yang surprise, bukan kenikmatan yang biasa. Ya. Yang misalkan nerima gaji, nggak usah sujud syukur itu, tidak disunahkan sujud syukur nerima gaji. Ya, udah terima gaji sujud syukur. Nah kan kalau misalkan justru lebih tepat apa, ngegolin lebih tepat tuh. Ya ngegolin lebih tepat.
Iya, apalagi bunuh diri. Ya, kalau ngegolin itu lebih tepat buat sujud syukur itu. Kalau misalkan habis gajian gitu ya, biasa nungguin suami, mana nih tanggal 3 nih waktunya gajian datang, nggak usah sujud syukur atau di depan loket. Udah terima gaji sujud syukur, nggak usah, itu tidak disunahkan karena itu perkara yang biasa. Ya, kalau itu disunahkan nanti setiap nafas itu jadi disunahkan sujud syukur dong. Ya, jadi enggak yang ini apa yang surprise. Sawaun akana yatawaqqa'uha amla. Sama saja apabila dia itu menanti-nantinya atau tidak. Ya, maksud menanti-nanti gimana? Misalkan begini. Atau lotre aja lotre haram. Lotre haram. Jadi kita misalkan nungguin bagi waris. Nungguin bagi waris ya. Aduh, itu punya orang tua gak mati-mati. Punya apa ya orang tua? Mertua. Punya mertua gak mati-mati nih. Duh, geus butuhnya. Sawahna loba. Cuma itu hatu paeh-paeh cukup teh. Memang ditungguin matinya mertua itu. Ya, ditungguin. Aduh, mau gak mati-mati. Warisannya enggak dibagi-bagi. Nah, tiba-tiba mati. Sujud syukur itu. Sing orang si eta nu ngasihan daan. Aduh, nah itu apa? Boleh meskipun dia tawakku. Ya, jadi dia menanti-nanti, cuman dia nggak tahu kapan nikmat itu akan datang. Atau tiba-tiba mulai nyabilah nembak sama saya. Tapi pisah heula jeung Ahmad Dhani. Itu ya, pisah heula jeung Ahmad Dhani lah. Duh, tiba-tiba ditungguan tiba reto. Mana tadi? Poho deui euy. Gara-gara bulan Jamilah. Wa sawaun akana yatawaqqa'uha amla wa mithluhu indifa'un nikmati. Demikian pula apabila hilang kesulitan, hilang musibah. Hilang musibah dari dirinya. Oh, udah lama nih. Enggak bisa ngerenghap. Apa ngerenghap itu? Enggak bisa nafas. Ya, ini hidung sebelah kiri enggak bisa nafas. Tiba-tiba bisa nafas dua-duanya. Nafas bisa kieu, udah sujud, pas sujud mempet deui. Masalah. Salah. Ya enggak apa-apa itu. Soalnya hilang apa? Hilang musibah gitu ya. Punya suaminya stroke. Nah, mati suaminya. Itu kan hilang musibah ya, kita sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah. Kesentuh dari mengeberatan deh gitu. Ayo nama bisa ngawe amantan. Ya bisa ngawe amantan. Pertama tuh puguh tuh udah diurus ente aing teh. Aduh, diurus ente ente. Mana tadi? Kakudumil ghaib. Seperti apa? Seperti datangnya orang yang sudah hilang tuh. Ya, kita punya anak nih, ya. Ini anaknya anak pitoha. Anak pitoha. Nah, tuh balik. Biasanya jam 5 pulang. Jam 5 sore. Jam 7 belum pulang. Jam 8 belum pulang. Jam 9 belum pulang. Jam 1 malam baru pulang. Si siapa? Suami. Itu kan kayak musibah tuh. Nunggu pulang ya. Pas pulang lipstick di diri. Tahu sujud syukur balik dong. Musibah. Kakudumil ghaib. Seperti datangnya orang yang hilang. Wa syifa'il marid, dan seperti apa? Sembuhnya sakit. Wa husulil walad, dan seperti melahirkan. Ya bukan ibunya yang bapaknya. Ya, sujud syukur itu. Husulul walad. Wa kadzalika an-ni'matul ammatul lil muslimin. Demikian pula nikmat yang umum kepada seluruh orang muslim. Kal mator indal qahti, tatkala turun hujan setelah lama kemarau. Itu makan umum untuk seluruh orang muslim. Sujud syukur. Lal khosotu bi ajnabiyyin muslimin, tidak pada nikmat yang khusus.
Kayak tadi kita lewat ke KFC, lihat orang makan, kita nggak punya duit, sujud syukur nggak usah itu mah, karena itu nggak umum untuk jamiul muslimin. Awin difain nikmatin, atau tadi apa? Terlepas dari musibah, karena jatin min hadmin au gharqin, seperti selamat dari reruntuhan atau selamat dari tenggelam. Tenggelam nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Ya soalnya deet sih. Ya sebenarnya makan dangkal gitu. Cuman ya lebay we, udah tuh bisa ngojay. Pas kaki teh, pan dongko itu. Si orang, oh nunggu ngokor bukan, tolong. Nah, ada pas deet, ditincakeun teh, deet teh sujud syukur tuh, dilalap deui pan. Adinya sujud syukur tuh, pelegung, hanya tuh lah. Atau apa namanya gempa gitu ya, gempa keluar lari, nah, pas lari runtuh gitu, nah sujud syukur ya. di luar sujud syukur teu katinggang ari pas inget imah sorangan. Itu teh musibah apa nikmat itu. Karek lunas kamari. Malah tuh cenanya rek runtuh teh mangkukna. Aya kene asuransi. Can lunas, ya karek lunas. Gempa, kita keluar, gubrak, alhamdulillah sujud syukur. Pas inget, Allah geus lunas. Terjadi. Sujud syukur terjadi. Allahu Akbar. Nah itu. Auru yatin mubtalan, atau melihat orang yang kena musibah. Aifi badanihi au aklihi. Tuh. Baik musibah pada badannya atau pada akalnya. Nanya mantek ngerti si lain aing kudu loba sujud syukur. Ieu kumaha boga akal teh mubtalan ya. Nu kieu we teh ngerti teu? Ngerti, sok ujian dicobaan teh. Salah, sujud syukur. Untung teh jaga kitu ya Allah, alhamdulillah. Baik pada badan atau pada akal. Ya, mimma yu'addu naqson fi kamalil khilqati au asliha urfan. Dari apa? Ya yang dilihat kurang ya. Jangan kalau ngelihat orang jelek mah jangan. Nah, itu mah enggak naksun atau da geus turunanana juga gitu. Ya. Lihat orang satu pantes sujud. Jangan itu mah ya. Nanti ditanyain itu yang gitu tuh siapa? Istri kita. Apa aja kan. Alimah baca dakona aja udah syukur dikali silai goreng patus. Allah Akbar ulah gitu mah. Ya, karena itu mah gak dihitung naksun urfan gitu ya. Kalau yang dihitung naksun urfan ya yang itu yang tangannya apa? Terus yang kakinya putus ya itu baru. Yang cintanya putus mah nggak usah lah, biarin lah. Tuman baik. Didoakeun ku Ustaz Abdul Somad. Ya Allah. Mudah-mudahan orang yang pacaran saat ini se-Indonesia putus semua. Putus sampai. Doa nasa Ustaz Abdul Somad. Ngomongin. Kalau hah? Ayo Pak. Eta mah lain putus, upgrade. Aduh. Mana tadi? Kala ama wasomam, seperti buta dan tuli. Ya. Boh, eta mun teu apal siapa bolot. Pak bolot. Tadi bahasa normal cenah. Aduh. Data mah tuli aslinya tuh mah. Tuh.
Awasin atau orang yang buta. Nuripuh mah Pak Bolot ngobrol jeung Aziz Gagap. Semua bener. Semua balik. Awasin atau yang bermaksiat, ay mutajahirin bimaksiyatihi, yaitu yang menampakkan terang-terangan dengan kemaksiatannya, walau saghiratan, meskipun maksiat yang kecil, wa in lam yusirru alaiha, meskipun dia tidak terus-menerus pada maksiat itu. Tuh ya, jalan-jalan ke Braga di Bandung pan loba awewe nu make crop top. Sujud syukur orang kita gitu ya. Tapi kan lain gitu, ya Allah alhamdulillah. Kayak wong lain gitu. Sing sering dikadieukeun. Jalan-jalan ke Bali ya. Lihat di pinggir pantai itu banyak apa? Bule-bule pakai G-string. Bisa apa G-string tong bawa omong. Aduh, masya Allah ya. Ya soalnya pan lamun bass string mah ada di gitar. Ngali di mana? Di pantai-pantai. Sujud syukur. Kang Ewong tak iraha ka dieu doyan. Palagong. Aduh, bukan gitu. Ya alhamdulillah kitanya enggak itu. Pas dia kali ke handap salah. Tolong. Aduh, masya Allah. Saat cenah eta awewe make BH pasti tinggal di majikan urang. Jadi syukur. Ari sia cenah. Ari di imah make daster. Ari di dokieu. Mata kayak dipaehan ke kamar pas live TikTok atuh. Gara-gara nanti gitu lah. Wa yuzhiruha lahu la lil mubtala ya. Tidak disunahkan bagi orang yang melakukan maksiat. Cek aing oge nu maksiat mau. Ini maksiat dah kalah. Aduh. Bos, kemana bos? Nah yo, dekat itu. Kemana? Valhalla. Alhamdulillah. Tak apa mentong. Kan kemarin lu rame. Masya Allah. Udah begitu. Nah itu teh apa? Kalau nggak takut dikejar-kejar sama orang yang maksiat. Takut dikejar-kejar. Jangan itu ya. Takut dikejar-kejar. Lu lihat orang lagi gaple ya. Di mana? Di pos kamling ya. Pos gaplehnya itu kan pakai ini, pakai korek. Namun aya nu gapleh pakai korek duit. Kan mah teu katewak ya. Korekan. Nah, isukna ditugeurkeun teh sakorek 2.000. Usah dapat di mana? Tong lo ngomong. Kalau ngomong, ya. Korek 2.000 teh. Kumpulkeun pakai korek. Isukna ieukeun, cairkeun. Orang ngaliwat pan kadinya sujud. Alhamdulillah. Da urang nu menang. Balak goga mah. Ditanya, "Naon saya sujud?" Ya untung aing teh siga di dinya cenah. Wah, diudag ulah gitu mah. Kayak di imah ya. Sampai ke rumah baru sujud. No sababna, sabab nu gaplehna budak urang. Loba korekna. Makanya itu korek. Sudah tak kayak masa jadi syukur. Meleguk deui wae. Aduh, Gusti ragu. Salah. Yang pertama saya terakhir dia. Aduh, kesangan ngaji mah. Terusan? Taya. Ya, atas mudah-mudahan orang sadar dari hamdan Allah Subhanahu wa taala, wa tutup laku ausan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.